Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cari Cara OPS. Kali ini kita bertemu di konten bidik, bicara Dapodik. Yang akan saya bagikan adalah berita rilis aplikasi Dapodik versi 2024. Lalu kita juga akan membahas yang pertama pembaruan Dapodik versi 2024. Lalu yang kedua tahapan instalasinya dari awal sampai akhir ya hingga berhasil registrasi tentunya. Yang ketiga, tahapan awal prioritas pendataan yang harus OPS pahami dan lakukan pada saat pengerjaan Dapodik di versi 2024 ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini dia berita rilis aplikasi Dapodik tertanggal 12 Juli 2023 ya. Sesuai surat edaran yang telah terbit sebelumnya, di sini dijelaskan ada hal yang harus satuan pendidikan prioritaskan dalam pendataan, yaitu pendataan peserta didik semester 1 tahun ajaran 2023 dengan yang pertama yaitu status naik kelas terlebih dahulu ya yang harus diprioritaskan, dan selanjutnya peserta didik baru, lalu yang terakhir melakukan isian partisipasi BOSP. Nah, ini berupa kuesioner sebenarnya. Nah, berikutnya sesuai Permendikbudristek nomor 63 tahun 2022 atau Juknis BOSP ya, bahwa di sini masih sama ya, satuan pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya ini tuh cut off tertahun sekarang, artinya tahun 2023 itu untuk pagu anggaran di tahun 2024 ya hasil cut off-nya. Aplikasi Dapodik versi 2024 ini dirilis dalam dua bentuk. Yang pertama adalah versi installernya, dan yang kedua adalah versi patch-nya. Untuk teman-teman yang akan menggunakan versi installer, maka yang harus dilakukan adalah uninstall Dapodik versi sebelumnya, baru bisa melakukan langkah berikut ini ya, proses instalasinya hingga sampai selesai melakukan registrasi. Ya. Dan untuk teman-teman yang akan menggunakan versi patchingnya, dia tidak perlu menguninstall ya, hanya menginstal patch-nya saja ya. Karena syaratnya yaitu teman-teman sudah terinstall Dapodik versi 2023D ya atau versi sebelumnya. Berikutnya lakukan langkah patching di bawah ini ya, diikuti saja prosesnya sampai selesai. Namun di sini saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan versi yang installernya saja pada saat pengerjaan Dapodik di tahun ajaran baru ya. Jadi di sini saya memilih menggunakan versi installernya ya. Walaupun ada opsi dengan menggunakan patch, tapi ketika ada versi installernya, pada tahun ajaran baru lebih baik kita menggunakan versi yang installernya. Berikutnya ada beberapa perubahan dan pembaruan pada Dapodik versi 2024 ini. Yang pertama, ada penambahan menu dan fitur baru notifikasi dari pusat. Yang kedua, penambahan validasi bagi penerima TIK wajib memperbarui, ya ini di data atribut, ya artinya yang dapat bantuan ANBK. Ditambahkan saja. Yang ketiga, penambahan validasi jumlah jam pada tingkat 11-12 bagi pelaksana kurikulum Merdeka. Yang keempat, penambahan validasi ruang yang telah dihapus di buku namun masih digunakan pada rombongan belajar. Lalu ada pembaruan penambahan mata pelajaran praktik kerja lapangan khusus jenjang SMK, artinya Dapodik Vokasi. Yang keenam, penambahan validasi terkait penginputan praktik kerja lapangan, ini juga sama Dapodik Vokasi. Yang ketujuh, ada perbaikan bugs pada sanitasi ketika menghitung jumlah jamban. Dan yang terakhir, ada perubahan referensi dalam pemilihan kecepatan internet pada data periodik sekolah. Itu ya, beberapa pembaruan dan perbaikannya. Oke, lanjut saja. Kita download versi installernya karena saya akan menggunakan versi installer. Di atas ini adalah untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, dan SLB. Di bawahnya adalah Dapodik Vokasi untuk jenjang SMK ya, jadi untuk SMK khusus. Yang mengalami kendala saat mengunduh bisa menggunakan link alternatif di bawah ini ya. Silakan digunakan link alternatifnya. Karena di sini saya sudah mengunduh aplikasi Dapodik sebelumnya, jadi saya lewat ya untuk mengunduh versi installernya. Bagi teman-teman yang belum, silakan diunduh terlebih dahulu.
Saya lanjut untuk mendownload data prefill. Untuk mendownload data prefill, kita sesuaikan di daerah sekolah teman-teman masing-masing ya, dipilih untuk pengunduhan prefillnya. Di sini saya ada di Jawa Barat, dan ini adalah link alternatif untuk prefill Dapodik. Lalu di bawahnya adalah link alternatif untuk prefill rapor. Gunakan link, kita coba satu persatu mana yang bisa ya untuk mendownload prefillnya. Karena biasanya di awal-awal itu suka sulit ya, dan banyak yang membuka jadi sulit. Nah, oke, ini bisa linknya. Kita masukkan username dan password dan kode registrasi, lalu kita klik generate dan tunggu proses generate sampai selesai. Ya, sudah selesai hasil generate-nya dan kita bisa lanjut untuk mendownload prefill ini terlebih dahulu sebagai bahan untuk registrasi Dapodik secara offline-nya. Karena di sini saya semalam sudah mendownload ya, jadi saya tidak mendownload ulang. Kita lakukan instalasi saja ya. Untuk Dapodik 2024 saya sudah download prefill dan installernya. Sebelum kita menginstal installer Dapodik, yang terlebih dilakukan adalah uninstall terlebih dahulu ya. Karena di sini kita menggunakan versi installer, kecuali menggunakan versi patch-nya bisa langsung diinstal. Kita uninstall Dapodik versi sebelumnya. Untuk menguninstall ada dua cara. Yang pertama, kita bisa masuk ke kontrol panel, lalu kita cari uninstall. Ya, kita uninstall program dan pilih uninstall Dapodik versi 2023D-nya. Yaitu cara yang pertama, atau cara yang kedua, ini cara yang biasa saya lakukan. Kita masuk ke file C dan kita cari folder program file x86 ya, kalau saya di sini. Lalu kita cari folder Dapodik dan kita cari folder uninstall dan kita klik uninstall di sini. Oke, apakah yakin akan menghapus? Kita klik yes. Kita akan melepas Dapodik atau menguninstallnya. Tunggu proses ini sampai selesai. Ada opsi di sini untuk merestart atau tidak ya. Alangkah baiknya kita restart saja ya. Kita klik restart dan tunggu sampai restart selesai. Oke, proses restart selesai. Kita lanjut untuk menginstalnya. Kita cari dulu installernya. Dan kita lakukan install saja. Di sini kita tinggal klik-klik saja ya. Ini kita klik lanjut. Ini juga sama. Kita klik setuju. Kita klik lanjut lagi. Ini juga otomatis. Kita klik lanjut-lanjut saja dan klik pasang. Tunggu proses pemasangan atau instalasi ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, untuk instalasi sudah selesai. Ini kita unchecklist saja ya, karena itu hanya teks notepad saja. Lalu kita klik selesai. Dan langsung masuk ke Dapodiknya. Di sini untuk registrasi awal ada dua pilihan, offline dan online. Di sini saya merekomendasikan untuk menggunakan yang offline saja. Ya, karena jika menggunakan yang online, itu kan harus dengan sinyal yang stabil. Apalagi jika di awal itu akan sulit. Kita offline saja ya di sini. Masukkan kode registrasi, username, dan password. Dan juga prefill yang tadi sudah kita download, ya prefill yang sudah kita download, ini kita pindahkan. Prefill yang ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy ya. Lalu kita pindahkan ke file C dan folder prefill Dapodik. Kita pastikan di sini. Oke, jika sudah disalin di folder prefill Dapodik tadi, kita bisa langsung klik registrasi. Nah, pastikan menggunakan prefill yang terbaru ya. Jadi ini notifikasi agar kita memastikan prefill yang kita pindahkan di folder ini itu sudah prefill yang terbaru. Lalu kita klik OK.
Kita tunggu proses registrasi awal ini untuk registrasi offline sampai dengan selesai. Kita tunggu saja ya. Ya, sudah berhasil untuk registrasinya. Terbaca nama sekolah dan nama operatornya. Kita bisa langsung coba login. Ya, inilah tampilan untuk Dapodik di 2024-nya. Namun ini masih tampilan yang lama. Ya, ini masih tampilan yang lama. Jadi saya akan logout lagi. Agar ini menjadi tampilan yang terbaru, kita clear history ya. Kita clear data atau clear history. Lalu kita coba buka lagi. Nah, ini dia tampilan Dapodik 2024 yang terbarunya. Ini tampilan yang lama. Dan ini tampilan Dapodik versi 2024 yang terbaru. Ya, baru kita lakukan login. Kita login. Ya, sudah berhasil. Inilah tampilan Dapodik 2024 yang terbaru. Kita tutup saja itu notifikasi untuk pembaruannya. Ini ya tadi ya penambahan notifikasi dari pusat. Jadi ketika ada pemberitahuan bisa nanti masuk di Dapodik lokal sekolah kita ya. Ataupun ada pembaruan dan pemberitahuan akan masuk ke sini ya, notifikasi dari pusatnya. Selanjutnya untuk langkah pendataan awal ya, kita cek validasi lokal untuk melihat berapa yang invalidnya. Jadi kita cek semuanya dari mulai sekolah dan data referensinya. Selanjutnya, inilah hasil yang harus kita perbaiki ya, yang data-data invalidnya. Ada warning dan invalid. Prioritas pertama adalah kita perbaiki yang invalidnya dulu ya. Kita kerjakan secara berurutan dari mulai data sekolah, Sarpras, peserta didik, GTK, dan Rombel. Baru kita bisa melakukan sinkronnya.